Alhamdulillah, segala puja bagi Allah. Selawat sering salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia pada alam jahiliyah, pada alam yang Islamiyah, juga dari alam yang kemudahan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Terima kasih kepada Bapak Habibie yang telah hadir di tempat kita. Juga terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah memenuhi undangan. Yang pertama sekali Bapak Ketua di PD. Terima kasih juga kepada semua pendukung dan juga semua pekerja yang ada di Kabupaten PD, dan juga semua bacalek atau bakal calon caleg di PRK di Kabupaten PD yang telah berhadir. Maksud dan tujuan, mari sama-sama kita dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Habibie yang bersilaturahmi ke tempat kita untuk menyampaikan sepatah dua kata atau menyampaikan arahan dan bimbingan yang terhormat sekali kepada calon bakal caleg DPRK Kabupaten PD. Saya selaku pembawa pembukaan, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Bapak Habibie. Kami persilakan. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini kita sudah diberi kesempatan sehat badan dan sehat pikiran, sehingga kita pada hari ini sudah bisa menghadiri acara petunjuk kantor dan peserta bacalek. Namun pada hari ini kebetulan kedatangan juga tamu kita dari Provinsi Pak Habibie bersama kawannya Bang Najar dan juga kawan-kawan media yang telah hadir, dan juga kepada kawan-kawan perjuangan di Partai Buruh. Saya mengucapkan terima kasih telah mengikuti acara pada hari ini. Sebenarnya hari tuntutan nasional yang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia, elemen buruh, baik itu Partai Buruh dan elemen-elemen lain. Kebetulan pada hari tanggal 2 hari putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan hasil dari uji material Undang-Undang Omnibus Law. Mudah-mudahan dalam putusan hari ini kita mengharap semua agar Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang Omnibus Law, dan juga bersamaan dengan perjuangan kita selaku organisasi serikat pekerja yang dikoordinir oleh Partai Buruh, meminta untuk tahun ini, untuk tahun 2025, upah minimum Provinsi Aceh bisa dinaikkan 15%. Jadi dua tuntutan ini merupakan tuntutan secara nasional. Kebetulan pada hari ini hari yang sama, kami selaku Esko Partai Buruh Kabupaten PD mempunyai kepentingan juga untuk menyuarakan apa yang telah ditentukan yang disepakati oleh secara nasional. Nah, untuk itu mungkin ada tambahan-tambahan dari kawan, yang mana dalam acara tuntutan ini juga kita saling saling silaturahmi, saling mengenal antara bacalek dan antara pengurus. Saya selaku pengurus, ketua Esko, dan saya selaku bacalek DPRA. Bagi kami bacalek itu bukanlah suatu yang heboh, tapi bagi kami bacalek ini suatu amanah, karena kami dulu sudah berjuang dengan organisasi, sehingga kami pada hari ini menyatakan sikap ingin melanjut perjuangan dari pabrik ke politik. Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan niat kita yang tulus, semua bisa kita hadapi walaupun banyak rintangan. Yang penting cita-cita kita hanya
untuk negara sejahtera sesuai dengan konsep Partai Buruh. Hidup Partai Buruh. Oke, untuk itu saya serahkan kepada Pak Adi agar memberilah suatu pemahaman tentang konsep dan ideologi partai yang mana ini merupakan suatu bekal bagi kita nantinya. Sekian, terima kasih. Pak Adi, silakan. Baik. Terima kasih Ibu Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dari Allah. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini di tempat yang sangat penuh makna perjuangan, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir, bisa bersilaturahim, khususnya pengurus dan anggota dari Partai Buruh dan elemen-elemen pendiri dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Serikat Petani yang hadir pada hari ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam membawa umatnya dari alam kebodohan pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana yang kita rasakan hari ini, kita ingin memperbaiki negeri ini, kita ingin memperbaiki kondisi masyarakat kita lebih baik. Karena dengan ilmu, karena dengan belajar, karena kita ingin memperbaiki kondisi masyarakat kita agar menjadi masyarakat yang sejahtera. Yang saya hormati Ketua Esko Partai Buruh Kabupaten Pidi yang telah berhadir, juga teman-teman pengurus yang ada di Esko Kabupaten Pidi, sekretaris dan seluruh jajaran. Kami juga hadir dari provinsi, ada pengurus provinsi, ada Bang Ruslian, ada Bang Arbidi di sana. Kemudian juga ada Bang Nazar, juga tadi bersama-sama kami salah satu bacalek ini yaitu Bang Anko dari Tangsi. Dan kami bangga sekali, yang kami hormati selanjutnya adalah pengurus ataupun pimpinan Esko dari kabupaten yang terdekat yang hadir pada hari ini tanpa saya ketahui. Yang pertama ada Cik Pon, ya, ini jauh-jauh pulang dari Malaysia khusus untuk pertemuan hari ini. Ya, Cik Pon ataupun nama Pak Saifuddin, Ketua Esko Pidi Jaya. Kemudian ada Ketua Esko Biren, Tubuh Mahfud, Teguh Mahfud, ya, yang aktif di Pasantren Hidayah, dan semua jajaran yang hadir dari Pidi Jaya maupun dari Biren. Serta yang kami muliakan, kami banggakan Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan, baik itu pengurus maupun anggota bacalek yang ada di Kabupaten Pidi, maupun juga selama ini yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja. Pada kesempatan ini saya pertama menyampaikan salam dari Presiden Partai Buruh, Bang Said Iqbal. Sebelum berangkat tadi saya sampaikan ke beliau bahwa saya akan menuju Pidi, di mana Pidi merupakan kampung halaman Presiden Partai Buruh. Beliau sangat cinta dengan Aceh, cinta dengan Pidi, dan beliau selalu menyampaikan dalam forum-forum rapat. Dan lagu tagline-nya Partai Buruh itu dia sebut warna oranye Partai Buruh, diambil dari cuplikan lagu-lagu ataupun seni-seni budaya Aceh, apakah itu dalam rapai ataupun dalam tari saman, pastinya diambil dari situ untuk menunjukkan bahwa beliau adalah putra Aceh. Beliau adalah salah satu masyarakat Indonesia yang hari ini masih mendapatkan amanat sebagai governing body ILO, jadi salah satu pengurus di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mewakili unsur pekerja. Dan beliau sebagai Presiden KSPI, beliau sebagai Majelis Nasional di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan beliau juga aktif di berbagai kegiatan-kegiatan organisasi ketenaga kerjaan lainnya dan organisasi perjuangan lainnya. Dan Bang Said Iqbal selain menyampaikan salam, beliau juga menyampaikan amanat perjuangan. Tadi mungkin sebentar lagi dia akan balas, kalau dia video call dia akan menyapa teman-teman semua. Karena tadi beliau sedang ada acara, inginnya membuat sebuah video yang disampaikan kepada teman-teman, kepada kita semua. Maka kami yang mewakili selain menyampaikan salam hangat dari beliau, salam perjuangan, amanat perjuangan yang disampaikan Bang Said Iqbal kepada kita semua, bahwa hari ini kita telah hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia secara konstitusi, secara demokratis menjadi peserta pemilu 2024. Dan kita berangkat dari semua elemen-elemen kelas pekerja yang kita ketahui bagaimana nasib para pekerja atau kondisi para pekerja, bagaimana nasib para nelayan ataupun kondisi para nelayan
demikian pula dengan petani, demikian pula dengan masyarakat miskin kota, demikian pula bagaimana saudara-saudara kita disabilitas, bagaimana tenaga honor, tenaga kontrak, guru honor, guru kontrak, pedagang kaki lima, pedagang-pedagang kecil, mereka ini yang selama ini pekerja-pekerja rentan yang bekerja untuk mendapatkan hari upah dari jerih payahnya hari ini untuk makan hari ini, ataupun mereka-mereka yang berharap ada perubahan agar anak-anaknya ketika dia sekolah dia akan mendapatkan kesempatan yang sama. Dan ketika ada yang saudara-saudara kita, masyarakat kita di Aceh maupun di Indonesia lainnya sakit, maka akses kesehatan itu berhak sebagai hak dasar untuk didapatkan oleh semua masyarakat kita. Hari ini kita sudah melakukan upaya-upaya semua yang kita sampaikan dari masalah tersebut. Misalnya tentang kesehatan, kita mendampingi masyarakat-masyarakat kita yang ada dari daerah ketika mendapat rujukan ke rumah sakit dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya tentang kamar, tentang pelayanan kesehatan yang tidak diberikan secara baik, tentang ada oknum-oknum misalnya untuk membayar, maka kita dari Serikat Buruh bersama Partai Buruh melakukan pendampingan, melakukan advokasi agar masyarakat kita ini tidak terintimidasi, tidak terzalimi, tidak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil, karena kesehatan menjadi hak dasar setiap warga negara. Dan itu kita perjuangkan agar universal coverage atau tanggungan pelayanan kesehatan secara semesta itu yang di Aceh sendiri ditargetkan waktu itu 2019 sudah universal coverage. Semua masyarakat Aceh terlindungi. Tentu kita apresiasi dengan kerja-kerja pemerintah bersama semua elemen, tentu eksekutif, legislatif, bersama masyarakat, sehingga sudah lahir di KRA misalkan. Tapi bagaimana masyarakat Indonesia yang lain? Mereka ada yang mati di tengah jalan sampai tidak punya ambulan untuk mengangkut ke rumahnya. Mereka ada yang harus berhutang untuk membayar tempat kuburannya. Bagaimana mereka yang harus bersusah payah mencari rongsokan untuk membayar berobat orang tuanya. Kondisi-kondisi tersebutlah Partai Buruh dalam hal kesehatan, yaitu amanat perjuangan untuk mengembalikan marwah bangsa dan negara kita agar kesehatan sebagai hak dasar ini diberikan kepada masyarakat. Kemudian juga kita memperjuangkan kesejahteraan para pekerja buruh yang kita sebut kelas pekerja bersama petani nelayan. Kita yang menerima upah, kita yang masih mendapatkan perintah dari pekerjaan, kita yang masih ada pekerjaan yang kita kerjakan atas perintah tersebut, maka kita adalah kelas pekerja. Dan ini dialami oleh teman-teman semua. Saya juga pernah mengalami 5 tahun sebelum tsunami saya bekerja sebagai buruh pabrik, meskipun posisi saya di manajemen. Tapi saya mengaku merasakan bahwa saya pejuang buruh karena waktu itu saya membawahi ratusan pekerja. Bagaimana nasib mereka, bagaimana kondisi mereka yang saya harus memahami, bagaimana memberikan toleransi, bagaimana bisa memberikan arahan kepada para pekerja sehingga hak dan kewajibannya terlaksanakan kedua-duanya. Dan karena kita adalah kelas pekerja berangkat dari sebagai pekerja buruh dan semua kawan-kawan yang hadir di sini juga adalah kelas pekerja, maka yang kita perjuangkan adalah kesejahteraan, upah, jaminan sosial, status kerja. Upah setiap tahun kita perjuangkan. Sebelum kembali lahir Partai Buruh Reborn 2021 5 Oktober, 3 hari lagi. Sebelumnya sudah Partai Buruh ini sudah pernah mengikuti kompetisi pemilihan umum, terakhir di 2004 tidak mengikuti. Amanah dari pendiri partai Bang Mukhtar Papahan, waktu itu hanya SBSI, dia mengamankan bahwa Partai Buruh ini hanya bisa dipimpin oleh tentu orang-orang yang punya komitmen, istiqomah, dan memang on the track masih berjalan perjuangannya untuk kesejahteraan para pekerja se-Indonesia di tanah air, yang cinta bangsa dan tanah air. Sehingga Bang Said Iqbal mendapatkan amanat tersebut dan dipilih dari 11 unsur pendiri yang lainnya, organisasi pendiri, untuk memimpin Partai Buruh ini kembali di 2021. Dan beliau sekali lagi kami sampaikan adalah putra Aceh, yang tidak lain beliau juga berasal dari Pidi, kampung beliau di sini dekat sekali Bali, dan ibunya dari Melabu. Jadi asli orang Aceh, orang yang sangat pintar. Kita juga paham dan kenal beliau, orang yang baik. Beliau sangat menjaga keteguhan hati untuk berjuang dan tidak pernah melupakan bahwa ini amanah dan ini juga menjadi tanggung jawab beliau dan kita semua kepada Allah SWT. Artinya dia mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, tapi ingatlah, kalau Allah berkehendak, kalau Allah mengizinkan, maka kita sampai kepada tahapan Vermin Verfak sampai dengan
menjadi peserta pemilu tidak lain kalau tidak bukan karena izin Allah. Jadi dia mengingatkan bahwa jangan pernah lupakan bahwa karena kita punya Allah, punya Tuhan, inilah yang menjadi langkah-langkah perjuangan kita. Dan kemudian kita memperjuangkan kenaikan upah minimum bukan hanya ketika kita dalam kompetisi hari ini. Ketika kita di bawah serikat pekerja, serikat petani, nelayan dan kelompok-kelompok marginal lainnya, kita telah memperjuangkan kenaikan setiap tahun upah minimum. Kita memperjuangkan nasib teman-teman kita yang ter-PHK, yang mereka tidak mendapatkan hak-hak sesuai dengan aturan yang ada, teman-teman kita yang terzalimi, termasuk juga menyuarakan saudara-saudara kita terhadap kontrak tenaga honor untuk diangkat menjadi PNS. Kalau dilihat dari track record, dari catatan-catatan media, dengan mengetik mungkin nama serikat pekerja sebagai kata kunci, mungkin juga mengetik dengan nama partai buruh, atau juga mengetik dengan nama pimpinan-pimpinan buruh, itu akan terlihat informasi-informasi apa yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar pencitraan. Semua partai pasti melakukan pencitraan. Pencitraan itu maknanya melakukan ide-ide, gagasan-gagasan, program-program kerja yang harus disampaikan kepada orang lain sehingga orang lain tertarik. Tapi tidak hanya melabelkan pencitraan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan saat semata. Tapi bagaimana kita menyampaikan perjuangan kita yang lalu, saat ini dan akan datang, tidak lain karena untuk negara yang sejahtera dengan 3 prinsip yang mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman kita di sini. Salah satunya adalah kesetaraan kesempatan, tanggung jawab publik, dan juga jangan satu lagi Bung distribusi kekayaan negara yang adil dan merata. Jadi bagaimana kesempatan itu tidak ada yang kelas di bawah. Ya, kelas pekerja ini paling bawah, dia akan mengangkat derajat dirinya dan masyarakatnya, bahwa kita juga bisa memimpin negeri, bahwa kita juga bisa berada di dalam pengambil keputusan kebijakan. Bayangkan saja kalau kita yang selama ini mewakili kelas-kelas pekerja tadi, kita ada di parlemen, teman-teman ada di legislatif, yang ada di Kabupaten PD Jaya, Biren. Maka suara masyarakat kita yang selama ini kita perjuangkan kemarin hanya di jalanan, tapi kita bisa sampaikan di tempat yang lebih terhormat. Dan kita bawa itu. Dan Partai Buruh sudah memastikan bahwa semua kader-kadernya tidak boleh dan haram melakukan sebuah praktek-praktek yang curang, yang dilarang dalam konstitusi, dan apalagi membawa nama buruk nama partai. Siapapun orangnya, karena termasuk Presiden Partai Buruh. Karena Presiden Partai Buruh bukanlah yang memiliki Partai Buruh, melainkan pemimpin yang dipilih oleh 11 elemen pendiri. Dan juga kita yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten kota, kalau kita berbuat kesalahan kecurangan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh partai, maka juga kita siap untuk dilakukan keputusan-keputusan oleh pusat. Kemudian juga Partai Buruh mengamanatkan bahwa kita sebagai bacalek yang ada di sini, termasuk saya sendiri untuk DPR RI Dapil 1, mulai dari PD Jaya, kemudian PD sampai dengan ke Aceh Tenggara, Gaya Luwes, dan pantai barat selatan semuanya, termasuk Pulau Semelu dan Sabang. Maka kita diminta untuk terus melakukan perjuangan, melakukan komunikasi, silaturahmi kepada masyarakat kita, kepada konstituen kita, kepada kelompok-kelompok serikat pekerja, kelompok-kelompok petani, agar mereka mengetahui program kita, agar mereka tahu juga bahwa kita akan melanjutkan lagi program perjuangan kita yang ada sebelum kita menjadi peserta pemilu. Dan hari ini kita sebagai peserta pemilu dan akan menyuarakan, membawa aspirasi-aspirasi ini di dalam tempat yang lebih terhormat, agar kelas pekerja tidak hanya ikut berpartisipasi, tapi ikut menentukan arah kebijakan. Insya Allah, atas izin Allah dan doa kita semua, dan tentu saja kita berdoa teman-teman bacalek yang ada di PD Jaya Biren, tentu semuanya bisa mudah, lancar, dan tentu kita akan meraih kemenangan untuk bisa mewarnai dan mewakili saudara-saudara kita yang mengamanatkan kepada kita, yaitu amanat perjuangan agar negara sejahtera ini bisa dinikmati, dirasakan keberpihakannya, program-program kerja termasuk yang kita sampaikan dalam 13 platform, diantaranya adalah bagaimana jaminan bagi pengangguran jika dia ter-PHK karena dia selama ini membayar pajak, bagaimana dengan lapangan kerja, kita tidak anti investasi, kita pro investasi, tapi bagaimana seiring hadirnya investasi, tapi ada perlindungan dan jaminan kepada masyarakat kita.
Jangan hadir investasi tapi menggusur rakyat kita. Jangan sampai hadir investasi tapi kita tidak bisa bekerja di situ. Jangan hadir investasi, seiring itu juga datang tenaga kerja asing ke tempat kita. Yang kita sebut bagaimana kedaulatan kita, martabat bangsa dan negara harus dibuktikan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Seperti itu yang ingin kami sampaikan agar kita semua bekerja dengan baik, dengan jujur, amanah, dan tentu saja teman-teman perempuan yang sangat luar biasa, yang tanpa mereka kita juga tidak bisa ikut berkompetisi. Tanpa mereka yang bekerja di bawah, kita juga tidak bisa mengumpulkan bagaimana suara-suara ibu-ibu kaum perempuan bisa terdengar. Karena mereka juga bagian daripada perjuangan kita. Kita berharap semuanya bisa duduk dalam kursi parlemen. Tentu karena ini sebuah perjalanan perjuangan konstitusi, perjuangan dalam demokrasi, kita akui bahwa ini proses dan ini juga ada mekanisme dan formulasinya. Maka semua kita bekerja sama untuk kemenangan partai. Untuk kemenangan partai. Maka kalau partai itu bisa lolos di parlemen, tentu saja di bawah juga akan ikut baik di DPR Aceh maupun di DPRK Kabupaten Pidi, Pidijaya dan Biren. Nanti hal-hal yang kurang akan saya sampaikan lagi. Yang terpenting semangat kita ya, dengan kondisi dan keterbatasan yang ada, hanya bisa mainkan di medsos, hanya bisa dengan salam satu pintu, silaturahmi atau bahasa yang gedor pintu masyarakat hadir, sampaikan dengan baik. Kalau kita ditegur, gak apa-apa, jangan marah. Kalau kita diterima dengan baik, alhamdulillah juga sampaikan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang mau mendukung kita, seperti yang kami lakukan di daerah di kemarin di Aceh Selatan, Singkil, Salam, Kapia. Dan kita lakukan pertemuan-pertemuan, kita mohon izin kita jumpai saudara-saudara kita, mohon doa restunya. Tentu saja kita tadi dengan keterbatasan, orang lain mungkin punya kelebihan-kelebihan yang bisa diberikan, kita mungkin tidak bisa, tapi bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa kita ingin memperbaiki jalan untuk menuju kesejahteraan yang lebih baik melalui partai ini. Begitu, saya pikir mungkin nanti jika ada tambahan-tambahan lagi bisa saya. Bung Abi, karena di sini kita banyak petani, jadi bisa nggak diceritakan tentang Partai Buruh ini gimana untuk petani? Karena kita melihat petani agar pemahaman ini bisa sampaikan ke petani bahwa kita dari Partai Buruh mempunyai konsep ataupun program untuk petani ke depan. Karena kan kita ada inisiator peneliti Partai Buruh asal tidak petani. Tolong Pak Albi diceritakan apa sih sekat petani ini kok bisa bergabung Partai Buruh? Apa tujuannya? Dan kalau bergabung Partai Buruh, kalau kita ngajak masyarakat, bagaimana program-program ke depan yang akan dilakukan oleh Partai Buruh kepada petani? Nanti soal petani dengan bapak-bapak kita, teman-teman kita sini, sahabat juang kita sebagai petani di Pak Tadi ya gitu ya, sebagai di perkebunan. Nanti Bung Mahfud, beliau ini juga sebagai praktisi di pertanian, nanti akan menyampaikan apa yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Serikat Petani Indonesia kembali bersatu bersama Serikat Buruh, masyarakat miskin kota, kelompok tenaga honor yang ada asosiasinya di pusat untuk memenangkan Partai Buruh, karena mereka melihat nasib para petani sekarang, nasib para petani-petani kita untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk bagaimana mengendalikan harga gabah, bagaimana tentang bank tanah yang membuat mereka, para petani ya tentu tidak kita melihat hanya cukup di Aceh, mereka semakin sulit mendapatkan lahan-lahan pertanian itu. Kemudian bagaimana mereka bisa bertani sementara irigasi, perairan untuk menyalurkan itu menjadi sulit. Kemudian bagaimana program-program pemerintah yang menyentuh pada petani langsung. Dan harga beras naik, kalau petani perkebunan itu harga sawit naik, tapi harga mereka dibeli sawit mereka murah. Harga gabah kita kecil, harganya rendah. Hanya dibeli harga cuma 8.000 atau setengahnya ya, mungkin dari harga gabah sekarang berapa. Nah, tapi coba aja harga beras sekarang 220.000 inflasi. Nah, bagaimana nasib petani tidak berubah? Bahkan masyarakat semakin menjerit, makin terjepit karena kemarau yang panjang. Dan apa sekalipun pemerintah punya strategi untuk mengendalikan itu, tapi nasib para petani, apa yang dialami para petani kita? Bagaimana tentang subsidi pupuk yang dicabut? Bagaimana soal seperti yang minyak kita susah?
sekarang dengan harga bahan bakar minyak juga tinggi, tarif dasar listrik juga tinggi. Nah, ini juga kaitannya dengan kenaikan atau kebijakan yang merugikan para petani kalau bisa terkait dengan pupuk, tambang tanah. Makanya yang disampaikan adalah reforma agraria. Harus ada kebijakan memperbaiki sistem tentang agraria, tentang pertanahan, tentang lahan-lahan yang bisa dijadikan produktif bagi masyarakat kita yang sebagai petani untuk mudah. Kenapa untuk investasi disediakan lahan? Kenapa ada bank tanah yang pemerintah menguasai itu? Maka Partai Buruh hadir untuk mengembalikan hak-hak tanah-tanah wilayah, tanah-tanah masyarakat yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu tidak disalahgunakan, bukan menjadi dari ditambang oleh pihak asing, bekerja dengan pihak asing karena ada hasil alam di dalam. Saudara-saudara kita di Babah Ron, kalau dibilang kebun ya kebun, tapi kebunnya itu di lereng bukit. Di Babah Ron kami hadir kemarin, tapi sekarang dikeruk oleh perusahaan yang sudah legal. Di dalamnya adalah biji besi, dibawa ke pelabuhan Susuh, dibawa lagi ke luar negeri. Nah ini tadinya ada lahan masyarakat, akhirnya dijual karena kepentingan tersebut. Bukan masyarakat yang mengelola, dan masyarakat pun kalau mengelola itu akan dijadikan tenaga kerja sebagai buruh. Gitu. Nah inilah yang kita ingin mengembalikan dari reforma agraria agar masyarakat kita, ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita tidak hanya impor beras. Dan saya pikir ini informasi yang sangat umum bahwa kita masih impor beras. Sementara swasembada pangan, saya pikir kalau di PD ini kan sudah PD Jaya, memang udah penghasil beras. Di Banda Aceh itu beras kalau nggak ada dari PD, dari Tangse, Kemala, dan beberapa tempat yang ada di wilayah PD, ya berharap beras Medan, ya makin terpuruk lagi kita. Memang di sinilah tempat kita makan nasi kita orang Aceh ini hampir semuanya ada di sini. Ya selebihnya ada di beberapa daerah lain, pesisir lain. Ada di Abdiyah, ada juga di Aceh Utara, ada beberapa tempat lahan-lahan pertanian. Harusnya bisa jadi lebih produktif masyarakat petani kita menikmati bagaimana hasil pertanian itu untuk dijual, tapi dia bisa mensejahterakan, bisa menyekolahkan anak-anaknya lebih baik, taraf hidupnya lebih baik, dan petani-petani kita bisa sebagaimana petani-petani yang ada di negara lain. Ya, mohon maaf jika saya cerita, saya ketika hadir melihat sepanjang jalan dari pinggir lahan-lahan agraria pertanian di Eropa, teknologinya sudah canggih, ya beberapa di Bologna, Venesia yang saya pernah lewati ya, di wilayah Italia, Eropa bagian selatan. Jadi di situ sudah sangat maju, sudah sangat sejahtera petani. Harga beras, harga gabah, harga gandum itu sudah ditetapkan oleh pemerintah yang tidak merugikan petani. Kalau petaninya saat itu paceklik atau ada masalah dengan pertanian, pemerintah hadir, negara hadir. Kalau buruhnya di PHK, negara hadir memberikan jaminan pensiun, jaminan pengangguran. Ketika nelayannya tidak bisa melaut karena angin, badai, karena kondisi-kondisi tertentu, negara hadir. Nah inilah yang disebut negara sejahtera, adanya distribusi keadilan terhadap distribusi kekayaan negara yang adil, termasuk juga kesamaan, kesetaraan kesempatan. Jadi tidak ada yang kalau bahasa SDGs, Sustainable Development Goals ataupun pembangunan berkelanjutan, ada satu prinsip namanya no one left behind. Tidak ada satu orang pun tinggal di belakang. Jadi kalau hari ini ada disabilitas di lingkungan kita, dia punya kesempatan yang sama. Distribusi terhadap kekayaan yang ada di PD ini juga berhak dia rasakan dalam bentuk kesehatan, pendidikan. Kalau satu tanggung jawab publik, beliau tidak boleh tinggalkan, harus diperjuangkan juga. Dia bisa hadir sebagai anggota legislatif, dia bisa mewakili saudara-saudaranya yang disabilitas lain. Itu yang disebut 3 prinsip untuk negara sejahtera dengan 13 platform perjuangan. Insya Allah dengan Partai Buruh kita bisa bersama-sama bisa menangkan, maka nasib para petani juga menjadi PR dan poin perjuangan penting kita, karena kita nggak mau ngomong kelas yang lebih tinggi, yang terlalu tinggi, kita hanya memikir kelas menengah ke bawah, nasibnya harus diperjuangkan, nasibnya harus berubah. Seperti itu Bung Budi. Ada lagi Bang tadi Bung Mahfud mungkin nanti bisa menambahkan tentang pertanian. Ada? Oh ya. Oke, silakan Bang Ruslian dari provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat dan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya hormati Bapak Ketua Habibie, Bapak Sadikin ya, salah satu bacalek DPR Pak ya. Dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
Dia tak boleh kata yang sama karena intinya yang disampaikan oleh ketua kita tadi itu langsung terekam dalam pikiran kita masing-masing. Yang kita itulah bersikap kejayaan usaha segala macam, tingkatan petani, nelayan segala macam, udah oke. Intinya sekarang ini Pak, kita ini sudah masuk ke jenjang politik. Dan bukan partai buruh aja yang akan maju untuk di 2024. Ada 18 partai ditambah dengan partai lokal. Ya kan? Sekarang partai buruh ini kita sekarang ingin memperebutkan kursi dulu Pak. Yang lain itu mungkin tahu semua yang diterangkan oleh Bapak Ketua kita. Gimana maksudnya kita untuk mencari simpati masyarakat dari nelayan, petambak garam, segala macam lah, tukang beca, semua lah Pak. Dengan bisa kita sampaikan ke masyarakat, Bapak naik DPRA. Seandainya saya terpilih dapat kursi di DPRA, otomatis anak Bapak setelah kuliah belum dapat kerja Pak, belum tentu dapat kerja. Anak saya gitu juga. Selesai kuliah, komplot lagi, dapat nilai terbaik, sampai sekarang belum dapat kerja. Kerja bangunan Pak, kerja-kerja harian segala macam. Jadi dengan adanya kursi di DPRA atau DPRK, Pak Sarpudin, Bapak DPRI, Bapaknya lain DPRK segala macam, kami mengadu masyarakat dengan siapa? Otomatis dengan Bapak ini. Betul Pak? Dengan Bapak lah yang kami mengadu. Saya maksud saya, Pak Habibie, Pak Sarpudin, Pak Armawi, anak saya sudah selesai kuliah Pak, kerja nggak ada. Kaki lah ngepak nak tambak, ngetuk tambak dia baju. Harian apa ya? Tapi kan Bapak udah ada peluang kerja anak saya Pak. Kalau partai buruh punya porsi, ini kita perlukan sekarang itu apa sekarang? Porsi Pak. Gimana cara mendapatkan suara? Cara Bapak ngatur sendiri, keadaan di mana kampung kita, gimana suhu politiknya. Hari ini merdeka Pak ya, Bapak punya uang. Mungkin Bapak ini Pak Muni segala macam, Bapak bagi per kakak 300. Sampai baju kambing nanti ya, baju kambing tak baju mie habis. Dia tinggal tu menaknya nak hakim. Oh mahai bili peng ke, peng baru ke habis. Aku dong punya, aku pilih. Baru udah kita kasih duit je 300 Pak. Karena udah lapar lagi. Udah lapar lagi, lupa dia yang uang 300.000 tu Pak. Jadi nggak usah lah kita pakai politik uang, nggak usah kita pakai janji ini janji itu. Kita bilang aja, terpilihnya partai buruh ada di kursi DPRK, ada di DPRI, DPRA semua macam masyarakat pasti sama kami. Karena kita Aceh ini banyak yang buruh Pak. PTS bisa dihitung Pak, buruh Pak banyak. Nelayan segala macam petani itu sudah termasuk buruh semua Pak. Pak Ketua. Otomatis kami mengadu sama Bapak lah. Termasuk saya. Mengadu sama Pak Habibie, mengadu sama Pak Munawi. Intinya sekarang untuk mendapatkan suara terbanyak, bicaralah tentang masa depan anak-anak Bapak. Bukan sekarang, karena kita udah tua nih, udah 50 dan 40 sekarang. Anak Bapak nanti, anak saya, anak Bapak nanti otomatis belum tentu PNS Pak. Belum tentu jadi pejabat anak Bapak. Otomatis nanti adalah lowongan kerja. Ini sekarang kayak saya, anak udah sarjana tapi pening. Lowongan kerja seperti kali Pak. Terbit harian kira 100.000. Mungkin dengan ada partai buruh nanti naik. Adalah tempat kami mengadu. Tempat kami mengadu. Itu aja. Jadi semangat aja Pak. Semangat dalam meraih suara. Itu aja sekarang. Waktu cuma berapa bulan aja salah saya. Ini 5 bulan lagi. 4 bulan lagi. Inilah kesempatan untuk bekerja. Malam siang bekerja terus Pak. Kumpulkan suara terbanyak. Karena semua masuk ini. Ini Bampas ya. Bampas ya. Ini market kami. Yakinkan semua masyarakat Pak. Yakin. Sekarang apa yang kita tampilkan? Ini lah partai buruh. Masa nggak pakai baju pelari? Buruh untuk apa Pak? Jangan pikiran Bapak sekarang. Anak Bapak untuk kedepannya selesai kuliah berhasil. Bapak lah satu pekerjaan didukung oleh porsi DPRA, DPRK dari partai buruh. Itu aja Pak. Pokoknya Bapak sekarang semangat. Semangat dalam bekerja. Raih suara terbanyak-banyak semaksimal mungkin. Jangan ada rasa misalnya nyota mana kayak mana suara dapat malu kalah. Dia dapat tahu nya hana. Undung le. Kamu bata undung Pak. Oh kagak do itik le luar bawa kagak do kami apa. Iya. Ya ini aja Pak bisa tambahan untuk saya kebetulan di sini posisi saya ketua kaderisasi Pak. Pergerakan massa. Nah, termasuk salah satu pengurus di SPB. Mungkin itu aja untuk memberikan semangat saya dan
sedikit lah buat visualisasi saya, update saya itu aja cuma Pak. Dan saya pun mengucapkan terima kasih. Lebih keluar saya serahkan lagi sama Pak Saripudin. Nah itu aja Pak. Yang perempuan atau tidak? Udah cukup. Perempuan satu orang lah. Perempuan lah walaupun cuma dua ini. Yang mau dia perempuan siapa yang mau bicara? Ya. Ya, wakil perempuannya. Ada yang mau disampaikan? Wakil perempuan. Perjuangan perempuan apa sih yang ini? Ada mungkin ide-idenya apa semua? Ada aja. Ada kan? Ngomong dong ini Bapak. Pada dari perempuan ada yang perlu disampaikan atau ada Kalau misalnya pengalaman dari laki bagaimana Pak? Boleh tak? Udah masuk lah ya. Silakan. Ada yang mau sampaikan satu. Salah satu alasan saya mau maju menjadi mungkin kalau sekarang kan kebanyakan dibilangnya kalau perempuan ini sebagai pelengkap. Tapi sekarang ini kalau misalnya dari perempuan ini nggak maju, gimana dengan partisipasi wanita? Sementara kan banyak saya berhubung dengan para janda mungkin single mom, single parent kayak gitu yang kebanyakan mengeluh tentang ekonomi. Yang kadang bisa jadi punya suami, tapi mereka juga masih berjuang sendiri. Dibilang punya suami, tapi mereka menafkahi diri sendiri. Jadi yang menanggung jawabnya juga nggak ada gitu. Jadi sama jadi cuman dari situ gimana caranya kita sebagai perempuan ini maju, minimalnya ada apa ya, seperti kayak koperasi khusus untuk perempuan, Pemberdayaan perempuan. ya, pemberdayaan perempuan. Nah, jadi seenggaknya mereka ini punya kreativitas sendiri gitu, punya penghasilan minimal, karena sekarang ini kayaknya menjadi seorang perempuan itu nggak melulu harus di bawah perempuan ya, sebagai seorang istri gitu, tapi ya kodratnya perempuan ya sendiri. Tapi kalau sekarang ini nggak bisa kalau perempuan itu cuma mengandalkan dari suami, dari gimana tuh nggak bisa, karena bagaimanapun itu kalau nggak punya penghasilan sendiri, perempuan ini kayaknya nggak jalan gitu. Karena sekarang ini pikiran apa gitu ya semuanya tuh nggak mungkin kalau cuma untuk meminta dari mengandalkan dari suami gitu. Yang mungkin kalau menafkah dari keluarga bagaimana bisa, tapi kalau nggak sama nggak semuanya itu harus mengandalkan dari Iya. jadi mungkin salah satu sekarang yang kesulitan dari perempuan itu mungkin satu-satunya dari ekonomi. Ada juga kadang si perempuan ini pengen berkreativitas, ada yang nggak ada dapat berbangun, nggak ada gimana. Cuman sekarang ini ada kemauan lah dibangun bahwa ini nggak cuma diciptakan cuma jadi semua dapur kasih itu nggak perlu seperti itu. Itu harus dibangun loh. Lumayan. Jadi mungkin salah satunya dengan adanya partai buruh ini dan bisa mengangkat derajat perempuan ya, karena perempuan ini nggak cuma di bawah gitu. Iya, perempuannya sebagai tulang rusuk, tapi nggak semuanya dan nggak semuanya harus berlaku seperti itu. Perempuan ini juga punya andil, punya andil untuk bersuara, punya andil untuk beraktivitas, minimal beraktivitas lah. Jadi itulah yang kita sebagai Suara perempuan. suara perempuan, kita juga mohon dari para laki-laki, semuanya mohon dukungan gitu loh. Tolong perempuan ini jangan dianggap sebagai pelengkap, tapi adalah berbaur gitu. Berbaur sama kita sama-sama kok. Jadi dengan kita saling melengkapi perempuan, insya Allah
itu aja gitu harapan saya terutama dan mewakili mungkin dari para perempuan ya. Ya. Jadi kalau ada salah, kalau tegur, kalau ada ini yang wawasan dan segala macam itu tolong sama-sama sudah kita. Oke, kita beri plus buat perempuan kita. Program yang menyentuh untuk kaum perempuan. Jadi program Dari partai itu program yang menyentuh untuk kaum perempuan. nomor 1 perekonomian keluarga dari Perekonomian dan tentu pendidikan buat anak. mengarah ke UMKM lah. Betul. Bapak saya mau menyampaikan. Jadi Pak? jadi Oh jadi siap. Saya nggak pas. Iya, Pak Bali. Berdiri nggak pas. Iya. Siap mendengar Partai Buruh? Siap. Partai Buruh. Siap. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mandum puja gedaya puwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kudrah dan iradah serta izin Allah lah ayah-ayah yang tua, bapak-bapak yang tua katu langkah tempat yang mulia. Selawat beriring salam gedanya hidangkan ke pangkuan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan lahir Muhammad umuka bumo yang fananya kan pudunya jalan sesungguh jalan. Mudah-mudahan lagi aku kelim Muhammad barang siapa umat lun mempusakai heboh ilmiah, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Jadi takdim dan kemuliaan lun tuan kepada Bapak Habibie beserta seluruh jajaran, takdim penghormatan lun tuan kepada Bapak Syarifuddin beserta jajaran Mamandung, dan teristimewa penghormatan lun tuan kepada Mamandung Jalek. Nama lun perkenalkan Abu Bakar Tahu. Jadi lun dapil le Pak Habibie. Jadi alhamdulillah untuk melengkapi aturannya termasuk payah dibantuin oleh anak lun Tabo. Rodatul Aini yang sekarang lagi memangku menimba ilmu di teknik arsitek Balajen. Jadi alhamdulillah ini lagi KKN. Kebetulan ini nggak sempat meluangkan waktu Pak. Mohon diperbanyak. Jadi pengalaman saya Pak Habibie, saya pernah menjabat kecil 2 ya salah sedikit 12 karena 12 Pak. 12 tahun. Jadi bahkan ketika saya berlaga pernah orang main duit. Mohon maaf ini Pak. ya betul Pak. Jadi ketika tahapan pertama 30 juta orang itu serangan fajar. Serangan pajak. Menjelang pagi. Bahkan ada makcik saya datang ke tempat saya. Nah, saya dikasih uang tadi pihak lawan, Pak ya. Pihak lawan. 200.000. Enggak apa-apa, ambil aja. Saya nggak punya duit, kan dia kasih. Kan lumayan. Mama kalau pergi ke sawah mungkin 3 hari 200.000. Iya. Mulut untuk dia, hati untuk saya. Iya. Tapi alhamdulillah Pak, bahkan saya ketika menjelang pemilihan ngopi pancung saya minum di tempat warung. Bang Cik, ketika Bang Cik terpilih nanti janji apa? Saya sadar Pak, kopi secangkir ini belum ada duit itu bayar, macam mana saya janji sama Anda. Yang ada harapan saya mudahin kepentingan umat. Itu janji Pak. Jadi sepandai-pandai kita lah untuk mencari perhatian. Kalau di PD Jaya, ini mohon maaf Pak, kalau masalah duit merajalela ya. Ini orang PD Jaya. Bahkan kemarin saya duduk sama Ayub, tapi habis pengorbanan duit belum tentu. Jadi cara memangsain, memikat hati, macam mana Pak? Ini konsep yang benar. Karena bukan yang biasa itu yang benar. Yang benar ini bisa Anda biasain,
Itu kemana aja, nggak pernah kalah. Jadi inilah ide-ide yang cemerlang ini yang kita tampilkan. Jadi bukan yang biasa itu yang benar. Yang benar ini biasa ini. Jangan membenarkan yang biasa. Oh, itu keliru, salah konsep Pak. Nah, jadi alhamdulillah dengan izin Allah Pak, kemana saya datang, cuma saya suka menyapa, suka senyum Pak. Karena dengan senyum itu terpikat hati orang. Bahkan itu mohon maaf Pak, lagi datang sama suami, sempat itu dia. Ya, lupa dia datang sama suami. Iya. Kita ini jeli kita, yang penting karena sebentar aja kita udah bisa itu ya terpikat. Jadi alhamdulillah apalagi selagi saya memangku jabatan kan. Bahkan ada orang yang mendengar, Bapak Cik naik ya? Ya memang saya orang naik, orang di atas. Kadang-kadang kata di bawah, ya Pak Habib. Itu. Tapi alhamdulillah, cara memaksain yang penting. Itu sangat menyentuh tadi Bapak utarakan, jadi bukan dengan uang. Nah, jadi kalau hati sudah memikat, tai kambing rasa coklat. Bukan dengan uang. Kejujuran kita yang diintai kan. Jadi mungkin pengalaman saya berbagi itulah. Insya Allah yang kali kedua saya tertimpa. Tapi alhamdulillah yang penting nawa itu kita. Nah, kan ada nyo walaupun hanya 4 tahun Pak ngemata aja bu. Menyegat niat dengan kasat laut darat Tuhan pula larang. Insya Allah menyeintan Pak dilikut bagan dia bercahaya. Ya, karena yang kita bela sering saya utarakan Pak, ketika saya menjumpai masyarakat, saya kan penawar menyentuh. Jadi ketika Partai Buruh ini Cici Mukhtar ini yang aja merasa berkepentingan, saya sendiri buruh, pekerja tanah orang, kan buruh. Jadi siapa yang mengangkat derajat dan marwah yang rakyat rendah ini? Karena begini, teringat saya Pak Habibie, kalau begitu pengumuman orang yang berpangkat meninggal, asal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum selesai pengumuman, orang udah semua. Tapi begitu yang rakyat lemah ini meninggal, sampai 3 kali kursi pun belum ada tempat duduk. Itulah yang menyentuh. Karena jadi mudah-mudahan Partai Buruh ini jadi kita rahmatan lil alamin. Jadi mohon maaf banyak kurang daripada lebih Pak Habibie. Ini aja penyampaian saya, memang banyak kurang daripada lebih. Mohon diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kalau sedikit juga boleh. Sambil aku silakan ini. Ya. Waalaikumsalam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan untuk bisa berhadir di sini di tempat yang mulia ini. Kemudian selawat dan salam pada suatu ketika kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini karena mengingat waktu juga, saya hanya singkat aja saya mungkin agak sedikit menasihati terutama Bacalek dan semuanya pengurus, cobalah kita jangan membenarkan yang biasa, tetapi biasakan lagi benar. Tapugah lagi but, tapubut lagi enak. Insya Allah kita akan dipilih dan disenangi oleh masyarakat. Itu mungkin banyak sekali yang saya akan sampaikan, tetapi mengingat waktu. Kemudian satu lagi yang masalah yang krusial, mungkin selama ini saya kurang komen. Jadi mohon maaf, bukan saya tidak respon ke teman-teman.
Tapi saya pikir kalau memang saya komen nanti mungkin bisa bernegatif thinking ke saya ataupun kebalikannya, mending saya nggak komen. Jadi diam lebih bagus daripada berbicara. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan saya juga, dan secara mungkin saya di dapil 4 kami cuma ada 2, saya dengan Rizka Markisa. Mungkin ada keluarga dari teman-teman yang tinggal berdomisili di dapil saya. Begitu juga sebaliknya, ada teman saya yang saya juga, mohon maaf saya bukan mempublikasikan diri, tapi dalam ini saya talenta saya mengobati orang jarak jauh juga ini. Muhammad Deki pernah tahu tentang itu. Jadi saya bantu orang itu, mohon maaf sekali lagi bukan saya mempublikasikan talenta saya seolah saya diambil itu. Mungkin ada yang kurang senang, oh di tes saya sekarang insya Allah saya siap. Tapi bukan dalam hal negatif thinking yang salah kan, untuk siapnya dalam berintermezzo dan sharing-sharing. Jadi mungkin itu lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto ya, saya mohon maaf Pak, saya sambung sedikit. Tadi Bapak lebih bagus diam, ngomong tadi kan. Untuk saat ini jangan diam dulu Pak. Berikan saran, semangat, inovasi Bapak, solusi Bapak, berikan semangat kepada kader-kader segala macam bacalek di masyarakat. Maaf Pak, satu Pak, ini pulut. Kita menjual pulut Pak. Kita bungkus yang bagus begini, saya tawarkan sama Pak kami. Pak, nyo buka dari Blang Pasir. Nyo gading Pak, pada nyo 50.000. Kena ada pegahaba carong, Pak pegahaba nyo mantap dah. Kabel, Pak. 50.000 lagu Pak. Dah belum pakai dia 5.000. Tapi sekarang ini sistem Bapak jangan diam, berikan semangat, berikan solusi apa yang Bapak bisa ada dalam. Enggak gini Pak, ini kita solusi ini. Kita diskusi Pak, nggak apa-apa. Jadi untuk saat ini, hari Senin ya, Senin 2 Oktober, Bapak harus berbicara semangat. Itu aja Pak, itu saran dari saya Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi kawan-kawan sekalian, silaturahmi kita tadi dimulai dengan pesiju untuk memohon keberkatan, syukuran untuk kantor dan bacalek. Kemudian kita juga tadi ingin menyuarakan dari Sigli dari Aceh untuk Indonesia tentang keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian di sini kita bersilaturahmi sharing tentang tadi mengumpulkan ideologi partai buruh, semangat perjuangan, semangat memenangkan partai buruh. Kemudian juga sedikit memberikan pembekalan ataupun hal-hal yang memang menjadi perjuangan kita bersama. Tentu mesti banyak hal-hal yang perlu masukan-masukan seperti kata Bang Rusdia tadi. Ayo semangat, ayo kita bisa potensi yang ada pada diri kita. Kalau yang belum ada kita gali, yang sudah ada itu dilakukan. Kerja kalau misalnya. Jadi datangin silaturahmi ke rumah-rumah warga, sampaikan program-program kita. Mudah-mudahan dengan mengharap ridha Allah, mereka bisa memberikan dukungan, bersimpati dan memberikan kepercayaan kepada kita semua yang bacalek, baik di DPRK, DPRA, DPRRI. Jadi saya atas nama Exco Provinsi dan mewakili pusat mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Exco PD dan seluruh jajaran pengurus serta anggota dan bacalek dan teman-teman yang hadir. Kami juga menyampaikan permohonan maaf jika ada sikap dan perilaku kami selama pertemuan tadi sampai dengan nanti selesai. Jika ada kekurangan tentu kita menyampaikan permohonan maaf. Dan kepada Allah pula kita memohon ampun, doanya, perlindungannya, keselamatannya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, yaitu cita-cita perjuangan mewujudkan negara sejahtera dapat tempat di Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wabi. Apa saja yang telah disampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kawan-kawan kita semua, terutama sekali untuk Pak Bacalek. Dan juga Pak Abi, ini sebenarnya di daerah kita Sigli ini pilih, walaupun sudah tua-tua ini nampaknya semangat ini paling semangat. Semangat Pak. Iya, sekali. Yang tua casing Pak Habibie ya. Casing aja yang tua. Ya, apalagi Pak Abi, para kawan-kawan juga, kalau ada yang tua juga ada yang muda, apalagi calon
bakal caleg itu semua yang seperti Bapak Desi. Iya, Ini Pak. juga Benar. calon ya Pak. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah apa saja yang telah disampaikan oleh Pak Habibie dan juga apa saja yang telah disampaikan oleh kawan-kawan yang lain, baik dari provinsi maupun dari kabupaten. Ya. Ini merupakan juga tadi apa yang disampaikan oleh Ibu yang mewakili perempuan. Ya. Itu sebuah masukan atau wacana yang akan berkembang nanti apabila alhamdulillah insyaallah apabila Partai Buruh menang Ibu, apa saja komitmen yang ada di pikiran Ibu disampaikan kepada masyarakat bawah. Jadi terutama sekali kaum ibu itu manfaat sekali Bu. Apalagi ada program untuk buat KUD atau koperasi. Alhamdulillah Bu. Apalagi dibantu dengan UKM nanti, usaha minimal kecil itu bagus sekali Bu. Terima kasih pada kawan-kawan dan juga Pak Sarifudin yang di pimpinan di Kabupaten Pidi. Terima kasih juga kepada kawan-kawan semua. Alhamdulillah mengingat waktu yang sudah sangat singkat. Kalau misalnya kita ini acara makan-makan kita semua, kalau ditunggu sini bisa juga. Kalau nggak ditunggu, alhamdulillah kami dari sebagai untuk melepaskan. Tapi para undangan dari provinsi jangan pulang dulu karena ada hal-hal apa yang perlu sampaikan. Terima kasih. Hanya demikian apa yang telah saya sampaikan saya sebagai pembuka acara dan juga saya sebagai pembawa penutup atas nama kesalahan dan kesilapan ini saya mohon banyak maaf. Ausikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.